Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Fikri dari instansi SMKN Wongsorejo Banyuwangi, mahasiswa peserta PPG November 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta, akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja pada saat ini. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin berdoa dulu. Dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa, boleh. Selesai. Alhamdulillah. How are you guys? Are you sure? You are fine. Oh, okay, it's great. Okay, everyone, stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. I will check your. Okay. Everyone is tidy now. Okay, you can sit down. You can sit down. Everyone bring cell phone. Everyone bring cell phone. Yes. Okay. Please connect to the network. Our school network. You have already connected? Okay, thank you. How is it? Is it okay? Not okay? Okay, thank you. I will check the attendance list first. Mas Lino, Arsi, Iqbal K, Iqbal Ki. Okay, everyone has present today. We will discuss about announcement. Do you know announcement? No. You don't know? When someone needs to tell about a party and then they make similar with invitation but lebih mengarah ke arah pengumuman, announcement. Okay, I will show you. First, before we study our topic today, we will read our aim atau goals our study atau tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, deskripsinya menulis dan mempresentasikan. Jadi, tujuan akhirnya dari pembelajaran ini adalah mengamati video announcement, peserta didik mampu mengidentifikasi dari video announcement tersebut dengan baik. Yang kedua, setelah disediakan teks announcement, peserta didik mampu menentukan isi dari teks announcement dengan baik. Yang ketiga, setelah disediakan berbagai teks announcement, mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan. Ya, kata kuncinya diperhatikan. Setelah disediakan berbagai topik tentang teks announcement, peserta didik mampu merancang dan mempresentasikan announcement itu sendiri. Ya, announcement itu secara harfiah artinya adalah pengumuman. Ya, pengumuman ada berapa jenis menurutmu? 4. Apa saja? Bukan, slogan kan beda lagi. Biasanya pernah mendengarkan nggak ada orang meninggal di sekitar? Pengumumannya berupa apa? Spoken announcement, lisan, langsung direct melalui toa ya, masjid. Kalau itu. Terus ada lagi nggak bentuknya? Ya, tertulis. Itu aja, written and spoken announcement, pengumuman. Oke. Contohnya, untuk lebih jelasnya, let's see the video. How is your day? Your day is fun, isn't it? Saat berkunjung ke tempat wisata seperti kebun binatang, biasanya kita menemukan selebaran atau papan dinding yang berisi informasi penting tentang kondisi saat ini di kebun binatang. Informasi tersebut dikeluarkan oleh pihak berwenang yang mengelola kebun binatang.
Nah, teman-teman, informasi penting tadi biasanya kita kenal dengan pengumuman. So, in this video, we are going to learn announcement. What is announcement? Announcement is statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. Jadi, announcement adalah pernyataan atau tulisan yang dibuat secara resmi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang banyak. Do you know what is the purpose of announcement? The purpose of this text to inform the readers about recent event. Announcement bertujuan untuk menginformasikan sesuatu kepada khalayak ramai tentang suatu acara atau kegiatan. And then, what is generic structure of announcement? There are three generic structure. First, head, type or title of this event, berisikan judul dari sebuah kegiatan. Second, content, the information about the target, date, place, and events, berisi informasi tentang target pembaca, tanggal, tempat, dan bentuk acara. And the last, closing, additional information about the events, biasanya berupa informasi tambahan tentang acara yang dimaksud. Announcement is divided into two, spoken announcement and written announcement. Let's learn more. Spoken announcement. Spoken announcement should be delivered loudly and clearly, so listener can catch the message very well. Pengumuman secara lisan harus disampaikan dengan bahasa yang tegas dan lugas, sehingga pendengar dapat menangkap pesan dengan baik. Dan beginilah struktur dari spoken announcement. First, opening to attract listener. It usually uses the expression. Pada bagian pembuka pengumuman, biasanya menggunakan kata-kata sapaan seperti your attention, please, good afternoon, everybody, and ladies and gentlemen. Second, content, to mention the details of the event or occasions, such as who the announcement is addressed to, what event, occasion it is, and where, when, why, and how it takes place. Pada bagian ini menyebutkan secara detail tujuan pengumuman seperti di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu kegiatan dilangsungkan. Closing, to close the announcement. It usually uses expressions such as thank you. Pada bagian penutup biasanya terdapat ucapan terima kasih atas perhatian pendengar. Nah, teman-teman, beginilah contoh spoken announcement dengan latar stasiun kereta api. Pengumuman ini bertujuan untuk menyampaikan pesan keamanan selama pandemi COVID-19 kepada penumpang yang akan bepergian dengan kereta api. Your attention please. During the COVID-19 pandemic, we deliberately reduced the number of passengers in each coach only 50% of its actual capacity. Therefore, take your seat with no cross sign, keep your distance and always wear your mask. Please do not eat, drink, or chat during the trip. This is one of the ways to break off the transmission of this very dangerous virus. Please wash your hands soon after you have alighted from the train at your destination station. Thank you and have a nice trip. Berikutnya, written announcement. Berbeda dengan spoken announcement, written announcement disampaikan secara tertulis dengan struktur sebagai berikut. Opening, that usually begins with the word announcement, attention, important, or the name of the event, occasion, to persuade the target readers to read it. The target readers should be clearly written here, such as all students, all Scout members. Pada bagian pembuka, biasanya tertulis kata announcement, attention, important, dan menyertakan target pembacanya dengan sapaan seperti all student, all members, dan lainnya.
Content that explain the event or occasion in detail, such as who the announcement is addressed to, what event, occasion it is, and where, when, why, and how it take place, will take place, has taken place. This information is delivered briefly. Pada bagian isi menjelaskan secara detail informasi kegiatan atau acara yang akan diselenggarakan seperti tujuan pengumuman, bentuk acara, tempat, alasan, dan prosedur acara. Semuanya disampaikan dengan ringkas. Closing that state the contact person or writer of the announcement. Dan pada bagian penutup diakhiri dengan nama, jabatan, atau kontak pribadi yang menulis pengumuman. Inilah contoh written announcement yang ditulis oleh kepala sekolah untuk semua siswanya. Pengumuman ini berisi tentang ucapan terima kasih kepala sekolah atas bantuan dan donasi para siswa yang telah meringankan beban korban banjir. Walaupun demikian, masih banyak daerah yang masih membutuhkan bantuan. Oleh karenanya, kepala sekolah berpesan, jika ingin memberikan donasi, dapat mengumpulkannya ke ketua kelas atau pengurus OSIS. Take a photo or screenshot that written announcement. Now, let's see the implementation language feature of announcement using simple present. Example is, are, do not stop here, turns out, need, collect. Using present features such as will coordinate. Using exact noun, kata benda yang spesifik seperti all students, Lutfi Pratama, principal. Again, you can take a photo that feature, language feature of announcement, atau unsur kebahasaan dari announcement atau pengumuman. All students, Lutfi Pratama, principal. Umumnya, ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai topik utama dari sebuah announcement, yaitu event, pengumuman sebuah acara, job vacancy, lowongan kerja, winners of a competition, pemenang suatu lomba, sad news, berita duka cita, missing person, or pet or items. Type of announcement. Biasanya announcement itu untuk apa? Oke, acara. Event is acara. Then job vacancy. Nyari pencari pekerjaan, Pak. Oke. Pengumuman lowongan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan. Oke, sad news. Duka atau sedih. Announcement winner of competition. Pengumuman pemenang lomba atau kejuaraan atau kompetisi. Missing of person, pet, item. Tentang hewan peliharaan atau bedanya pet dengan animal itu adalah kalau pet itu hewan peliharaan, ya. Kalau animal itu dan item, umpamane jam tangan hilang ketinggalan di masjid atau di perjalanan seperti itu, atau dompet. Oke, we'll continue. Inauguration, peresmian, marriage, pernikahan, and birth, kelahiran. Bisa dipahami ya? New product. Produk baru, spare part. Ya, produk baru, kendaraan jenis tipe baru. Semuanya sudah hybrid atau yang lain. Inauguration, marriage. Boy, ini hafal semuanya. Terus birth, kelahiran. Oke, kita lanjutkan. To get understanding, let's discuss the exercises. Nah, kita stop di sini dulu. Sudah terlihat gambaran besarnya announcement seperti apa? Announcement adalah pemberitahuan atau pengumuman. Ada berapa jenis? Apa saja? Lisan atau spoken dan tertulis, written. Kalau dibaca secara verb itu write, tapi kalau ditulis atau tertulis itu written, ya. Tidak lagi i-nya itu tidak lagi dibaca I, tapi written. Tapi kalau
Right itu tetap dibaca right, ya, seperti itu contoh pengucapannya. Terus apa saja tadi jenisnya, biasanya untuk apa saja, pengumuman apa saja? Pernikahan, sing diiling pertama, yang diingat pertama. Terus Sematan bayi. ya, bayi, kelahiran. Terus peresmian. Terus berita duka. Terus kehilangan. Terus kalau kehilangan akal gimana? Diumumkan enggak? Pengumuman Firdaus sedang kehilangan akal. Enggak ya? Oke. Atau kehilangan akhlak? Enggak ya? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Menang lomba. Terus acara. Nah, itu yang penting. Job vacancy, lowongan pekerjaan. Nah, jika kalian tanggap akan job vacancy yang kalian temukan pada website, maka terusannya pelajaran announcement ini akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat application. Apa application itu? Lamaran pekerjaan. Application itu, atau istilahnya lagi ada CV. Apa? Kepanjangan dari apa? CV. Kalau pada dunia kita itu apa? CV maju mundur. CV itu di bawahnya PT, seperti perusahaan perseroan terbatas. Tetapi kalau pada dunia konteks kita itu CV curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Lahirnya di mana, terus ikut siapa, anaknya siapa, sekolahnya dari TK di mana sampai SMK di sini. Nah, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Banyak kegunaannya announcement. Sepertinya mudah ya? Ya? Oke, nah kira-kira saja menurut kalian yang sering mengeluarkan announcement secara lisan itu apa? Lisan, secara lisan. Berita duka di tetangga. Terus kerja bakti. Iya, itu masih seputar tetangga. Terus di sekolahan pengumuman libur. Bukannya tertulis itu. Oh, disiarkan. Oke, lanjutnya apa lagi? Kan itu tetangga dan sekolah. Ada lagi? Pemenang lomba di sekolah, di desa. Wes, ini lingkunganmu terlalu kecil. Apa lagi? Turun dari kereta api. Nah, dari kereta api ini sudah nyampe pada stasiun Jember contohnya, pada stasiun Malang contohnya seperti itu. Oke, masuk, bagus Arsi. Terus yang lain? Keberangkatan pesawat. Sudah pernah naik pesawat? Hah? Oh, lumayan, saya belum pernah. Dari Malaysia ke Indonesia. Oke, pesawat. Di mana? Bandara mana? Taus? Hah? Juanda ke Bali. Oh ya, oke. Terus yang lain? Tempat-tempat transportasi ada pengumuman spoken. Ada apa lagi? Tempat wisata ada enggak? Announcement spoken announcement. Biasanya mengumumkan announce apa? Atau mengumumkan apa? Kehilangan apa? Kontak. Anak, bapak ibunya asik dengan hiburan, anaknya sampai hilang. Terus apa lagi? Nah, general structure tadi kita baleni, kita ulangi backward ke belakang. Nah, language feature atau unsur kebahasaannya yang pertama using simple present. Nah, ya, simple present yang menunjukkan kegiatan sehari-hari. Terus using present future akan kegiatan yang akan dilakukan, dan using exact noun. Nounnya itu jelas. To all student
from the principal atau headmaster of school, jelas noun-nya. Tidak berupa frase noun phrase, tidak seperti itu. Jadi jelas, direct, pengumumannya jelas, tertulis, apalagi harus jelas. Nah, bedanya lagi tentang procedure text. Teks prosedur itu langkah-langkah, atau attention, ya itu biasanya digunakan untuk kata-kata pembuka untuk menarik perhatian kalian. Attention, announcement, important, contohnya seperti itu ya. Oke. Any question from this? Oke. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan untuk mengerjakan ini. Oke. Silakan di screenshot. Ini announcement yang kalian akan kerjakan. Cuman berapa alinea? Simple sedikit. Sudah? Oke? Oke, contoh soalnya seperti ini. Silakan dibaca, nggak sampai 5 menit paling ya, 3 menit dibaca yang kalian foto tadi. Setelah itu kita akan jawab soal nomor 1 sampai 10. Nomor 1. Artinya, pengumuman ini disampaikan oleh kepala sekolah SMK Nusa Bakti Bangsa. So, the correct answer is E. Question number 2. What will the new sport hall be like? A. It will become the best sport hall at school. B. The student will be comfortable here. C. It will be the largest sport hall in the city. D. It will be able to accommodate other sports competition. E. It will become the house of any kinds of sport. Which one? A, B, C, D, E. C. Other question, other answers? Do you have other answer? All C. Jawabannya bisa kita temukan pada bagian konten announcement paragraf kedua yang mengatakan bahwa this will be the largest sport hall in the city. Gedung olahraga ini akan menjadi gedung olahraga terbesar di kota ini. So, the correct answer is C. Okay, great. Next. Question number 3. What does everyone feel after hearing the announcement? Which one? A, B, C, D. Confident. What letters? A, B, C. A. Enthusiastic. B. Confident. C. Relaxed. D. Amused. E. Peaceful. Soal ini menanyakan perasaan para siswa setelah mendengar pengumuman. Kita tahu pengumuman ini berisi berita gembira bagi siswa, sehingga para siswa merasa bersemangat mendengarnya. Jawaban yang tepat adalah A. Enthusiastic. Confident itu apa? Oke, relax, amuse, and peaceful, damai. Ya? Oke. Question number 4 and 6. Question number 4. What is the announcement message? And number 4. Is it too fast? You can read it directly about 2 minutes. Question number 4. What is the announcement message? Which one? A, B, C, D, E. A. To describe useful subject to students. B. To inform facilities of 2 new activities. C. To persuade all students to read the announcement. D. To inform new extracurricular activities to students. E. To introduce 2 jobs areas that will needed in the future. Soal ini meminta kita menentukan tujuan dari pengumuman. Bisa kita temukan di awal pengumuman bahwa ketua OSIS menginformasikan akan ada 2 kegiatan ekstrakurikuler baru bagi para siswa. Jadi, jawaban yang benar adalah D. To inform new extracurricular activities to students. Okay. The last 5. Question. Students who blah 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 will probably respond to announcement. A. Upskill in administration system. B. Are good at operating computers. C. Are eager to learn advanced technology. D. Are fond of sales and marketing. E. Want to learn new technology. Which one? Number 5. A, B, C, D, E. B. A. Other answers? A, B, D. A, B, D. Okay. Soal ini meminta kita menentukan dengan pernyataan yang benar. Pada soal disebutkan, siswa yang akan merespon pengumuman adalah siswa yang... Nah, karena pengumumannya berhubungan dengan informasi kegiatan belajar sales dan marketing, maka siswa yang akan merespon pengumuman adalah siswa yang tertarik dengan semua kegiatan tersebut. Jawaban yang benar adalah D. You answer D.
Okay, are fond of sales and marketing. Okay, next, I want you to divide into two groups, here and here, and then the task is, tugasnya adalah you make a written announcement to a public service, ya, membuat pengumuman tertulis pada ruang publik, terserah kamu. Apakah itu pengumuman apa? Pernikahan, acara, pemenang, ataupun lamaran pekerjaan, ya, lowongan pekerjaan, atau ya, beserta pertanyaannya 5. Ditulis di kertas apa HP? HP aja ya. Oke, buatlah announcement tentang satu topik dan tulis soalnya. Yang ini juga sama, buatlah sebuah pengumuman tertulis beserta soalnya 5. Berdasar kamu itu, berdasarkan pengumuman yang kamu buatlah soalnya 5. Nanti kita diskusikan. Salah satu dari kamu nanti presentasi di depan. Setelah itu ditanyakan kepada temannya atau secara silang. Ya. Oke? Oke. Silakan. Job vacancy. Nah, pick one job vacancy and then you prepare 5 question. Menurut saya job vacancy-nya jangan terlalu panjang-panjang ya. Dan dari pictures-nya. Oke, pictures. Nah, coba cari yang menurut kamu itu enteng, enak, tidak terlalu banyak persyaratannya. Oke. Kalau ini carinya tentang apa tadi? Oh, acara atau kontes. Cari yang simple, Lalu carikan, buatlah 5 pertanyaan itu. Terus silakan dicari. Boleh no, Arsi. Nah, yang mana itu? Jangan terlalu panjang, kasihan temannya. Langsung in English, kalau menurut saya. Oke. Lalu siapkan 5 pertanyaan, presentasi masing-masing kelompok. Kirimkan dulu di grup, nggak apa-apa, supaya tidak hilang. Kopas langsung ke WA di grup. Beserta pertanyaannya 5. Nah, buat soal berdasarkan itu. Kalau bisa announcement-nya yang jelas, yang mengatakan siapa, yang membutuhkan apa. Job fair, ya itu expo biasanya itu beberapa lowongan pekerjaan dibutuhkan perusahaan jadi satu dikumpulkan pada job fair. SMK kita masih belum pernah. SMK yang lain di belakang biasanya 1 tahun sekali. Jadi alumni datang dulu, job fair, expo. Apa pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita, dengan ijazah kita, datang. To your friends, you can head to the. You will read the announcement about kontes musik. music contest or Yeah. concert. Iya, konser. Yes, konser. Okay. Read loudly, baca yang keras supaya temanmu kedengaran. Yeah. Oke. Do you miss the music contest of the famous band The Aviators, which will be held on April 20 February 2023 at the main stadium. Tickets are available at the nurse counter. You can be person online on your website. Jelas his announcement. Okay? Clear? Okay. Join our hearing sales manager, sales executive. Please fill all 3 sheets as follow. Candidates should be
dynamic, self-motivated, free day, team spirit, fulfill in English. Set your application, letter, and CV. Jalan Prancis, number 29, Benda Tangerang. Tangerang. Gmail. jointeljakarta.com. Finish. Thank you very much. Is it clear? What is it announced about? What announcement that he read? Job vacancy. About what? What job? Sales manager and sales executive. Okay, thank you. You have made 3 or 5 questions, right? Okay, you can collect it by send to me, and then I will mark it. Saya akan nilai nanti. Okay, thank you. Any question about this announcement? Any question? Tidak ada pertanyaan, jelas ya? Tentang announcement, mudah ya? Oke, kesimpulannya announcement, Daus, ada yang ditanyakan Daus? Ada yang ditanyakan? Oke, jelas ya? Oke. Berarti sudah jelas semua, maka kesimpulannya yang bisa kita tarik dari pelajaran hari ini apa saja? Kesimpulannya. Untuk membuat sebuah pengumuman harus apa? Harus apa? Harus jelas siapa pengirimnya, ditujukan kepada siapa, kontennya, isinya itu harus jelas tentang apa. Ya, kalau sebuah acara kapan, hari, tanggal dan jamnya. Jangan sampai salah baca, hampir sama seperti invitation atau undangan. Kok moco jamnya salah, dinone salah. Liane penutupan kalian baru datang bawa surat lamaran pekerjaan. Ya, jangan sampai seperti itu. Berarti syaratnya biasanya kesimpulan untuk announcement ini harus jelas. Ya, pengirim dan ditujukan kepada siapa. Itu. Oke, refleksi dari pelajaran hari ini setelah kesimpulannya yang kita dapatkan adalah apa menurut kalian? Apakah butuh teks announcement yang lain? No, sudah jelas ya macam-macamnya ya. Oke, refleksinya. Berarti kita tinggal memperkaya model-model teks announcement yang lain ya. Jadi modelnya kan selama ini formal. Pernah nggak kita itu membaca announcement yang dikirim lewat email? Umpamanya dari pesan. Kalau zaman sekarang dari TikTok, kalian lihat pada pesan pribadinya atau messenger pada Facebook atau pada DM pada IG. Nah, biasanya ada kalanya seperti itu. Ya, kita latihan akan bahasa-bahasa direct message about job vacancy, about announcement, others announcement, bisa kita perjelas. Oke, dipimpin berdoa. Silakan kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. Berdoa. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Terima kasih.